banyak mbak, bukan mbak, dikalikan 20%. Jadi 2.588.732 dikali 0,2, jangan lupa. Hasilnya berapa? Nggak sampai segitu mbak, coba dihitung lagi. Yang lain bagaimana? Yang lain lagi sibuk ya ini ya. Iya betul, hasilnya segitu. Yang lain bagaimana? Jadi hati-hati, dikalikan 0,2, bukan 20, bukan 20 tapi 0,2. Oke betul. Yang lain menghilang semua. Fix. Mbak Mujiati, Mbak Siti Rahayu, Mbak Sundari, Mbak Evi Permani, Mbak Munifa, menghilang semua. Kemana gerangan? Oh sibuk ya, kalkulator nggak nyala. Oh ya sudah, ikuti aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke. Ya sudah paham ya. Jadi untuk walah, coba dicek itunya mbak, mungkin baterainya atau apa. Jadi untuk tahun kedua beban bunganya tadi 517.746 itu di sini. Terus utang jangka panjangnya ya tinggal hasil selisih antara 1 juta dikurangi beban bunga itu sama dengan utang jangka panjang. Nanti untuk tahun ketiga yang tadi yang berapa 2 juta berapa yang hasil pengurangan ini dikurangi ini, itu dikurangi sama utang jangka panjangnya berapa, terus dikalikan 20% lagi, itu untuk cari beban bunga tahun ketiga. Paham ya? Jadi itu terus berkesinambungan. Bisa dilihat di halaman 9.8. Kalau mau dibikin tabel seperti itu silahkan, nggak apa-apa. Iya ada rekamannya kok mbak. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Enaknya mbak-mbak gimana? Kalau mau dibikin tabel monggo silahkan. Ini tabelnya seperti halaman 9.8, bisa dicek di situ. Jadi ada pokok pinjaman awal tahun, pembayaran, bunga pinjaman, cicilan, sama pokok pinjaman akhir tahun. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Nah ini tadi. Jadi tahun kedua sekian. 2 juta ini diambil dari 2.990 dikurangi 401 tadi. Terus 5176 ini dari 2588732 ini hasil pengurangan ini dikali 20%. Terus utang jangka panjangnya ketemunya segini, selisih antara 1 juta dikurangi 517.746. Oke, bisa ya. Ini masih gampang. Nah, sekarang kita masuk ke utang jangka panjang. Kalau tadi kan masih konsep tunai. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Yang mau ditanyakan kah? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya biasanya emang gitu. Berarti nggak apa-apa mbak, memang biasanya harus satu-satu gitu. Kalau cara cepatnya sebenarnya bisa, cuman untuk detailnya seperti itu nanti nggak ketahuan. Nggak perlu dibikin tabel gini, nggak apa-apa, tinggal dihitung aja.
biasanya kalau misalnya contoh soal yang kayak tadi itu kan langsung tahun kelima, itu bisa dicari 500.000 dikali 1 plus I pangkat 5 itu sudah ketahuan. Nanti tergantung soalnya gimana. Berarti 1 juta itu utangnya? Bukan Mbak Evi, 1 juta itu bukan utangnya. 1 juta itu jumlah angsuran setiap tahunnya. Jadi setiap tahun kita membayar 1 juta. Nah, jumlah hutangnya itu yang ini, yang tadi kita hitung 2.990.610. Ini jumlah hutangnya. 1 juta ini jumlah yang kita bayar setiap tahunnya. Jadi setiap 1 tahun itu kita bayar 1 juta untuk melunasi hutang beserta bunganya. Ya, 1 juta sudah termasuk bunga. Makanya itu kita hitung angsuran setiap tahunnya berapa, ya. Ketemunya seperti yang kita hitung tadi. Seperti ini. Jadi dari uang kas 1 juta yang kita bayarkan itu terdiri dari hutang kita ditambah beban bunga kita berapa. Paham? Iya, angsuran setiap tahun 1 juta. Awalnya ini kita ngitung hutang pokok kita berapa. Berarti itu kita ngitung PO, P0 tadi loh, rumus P0. Ya, nah kita itu mencari ini tadi, rumus P0. Mau langsung kayak begini bisa, mau begini bisa. Cuman karena kita cari jumlah pokoknya berapa, kita jabarkan tiap tahun. Karena kita cuma tahu setiap tahun bayar 1 juta, kita kan nggak tahu totalnya berapa, makanya kita carinya per tahun. Dengan kita mengetahui setiap tahun kita bakal bayar 1 juta. Jadi PN-nya ini anggapannya angsuran setiap tahunnya 1 juta, dibagi ini per tahun. Satu tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Andai kata soalnya bukan angsurannya tiap tahun 1 juta, tapi sudah ketahuan akhir tahun, misalnya akhir tahun berapa ya, udah ketemu berapa, kita langsung tinggal masukkan ini pangkat 5, tidak perlu kita cari per tahun. Tergantung soalnya nanti. Karena soal ini kita tahunya setiap tahun bakal bayar 1 juta, makanya harus kita hitung per tahun. Karena kita nggak tahu nanti hasil akhirnya berapa, total keseluruhan yang bakal kita bayar beserta bunga itu berapa di akhir tahun kelima, kita nggak tahu, makanya harus kita hitung per tahun. Tapi andai kata soalnya sudah diketahui, misalnya akhir tahun kelima itu kita bakalan bayar sekian, itu sudah termasuk utang pokok plus beban bunga, ya otomatis langsung aja ini hasil akhir berapa yang 5 tahun tadi yang sudah utang pokok plus bunga, tinggal dibagi 1 plus I pangkat 5, langsung ketahuan PO nya berapa gitu. Inflasi itu kenaikan harga. Jadi misal harga barang itu semua jadi naik, itu namanya inflasi. Kalau deflasi ya kebalikannya, harga-harga barang turun. Paham? Itu berpengaruh sama harga, terus berpengaruh sama nilai kurs mata uang. Kan Mbak kalau nuker rupiah ke NT kan berubah-berubah kan. Nah, itu bisa dipengaruhi sama inflasi atau deflasi. Tergantung, kalau inflasinya tinggi, otomatis kita bakalan nukernya nanti semakin besar. Jadi rupiah ke NTD semakin mahal. Kalau semakin murah berarti turun deflasi gitu. Inflasi itu berhubungan dengan harga-harga barang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan.